Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan juga Kepala Kantor Kabupaten Kota Kediri yang dalamnya diwakili oleh Hasil Perma Kabupaten Blitar, Bapak Yesus Nur Priyanto FPD, yang Kota Kediri diwakili oleh Hasil Perma Kota Kediri Ibu Aminatun FPD. Yang saya hormati Ketua Tim Medik Ibu Dr. Arinini Hayati MSI, yang saya hormati Sohibul makanan Pak Mahmudi sekaligus yang ikut BPKKM. Yang saya hormati juga Pak Muhammad Solik. Ada Pak Solik ya? Oke. Ampun sering apa? Kepala Min 14 Blitar, kemudian Pak Abdul Zaini. Oke, Pak Abdul Zaini Kepala Min 8 Blitar, Pak Mahfud Kepala Min 4 Blitar. Kalau niku aslinya bertanya sangat mepet. Pak Kasih ini, katanya budal haji ngomongnya. Pulau nggih badhe teng asrama haji. Pulau niki upek hanya kabit haji, karena kabit haji ini juga berangkat. Jadi insya Allah BC panggil teng asrama sih yang berbeda-beda. Panggil teng asrama. Kemudian Pak Hari, Pak Hari apa lah? Konco Kepala Aman ini. Terus Pak Ahmad Mukminun, Hakim Min 1 Kota Kediri, Ibu Yuniati Rahayu. Ini belum apa ya? Ini kita dulu ini buka warung dan Python mereka. Langganan. Sedaya pengawas yang saya hormati, semua komite ini dibawa semua, gitu. Nggih, matur nuwun. Saya pengurus komite yang menghormati, Bapak KTU, TPU yang menyertai, Bapak Ibu guru yang mengikuti menjadi tim penilai, seluruh yang hadir yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi berbagai kenikmatan, lebih-lebih kita senantiasa mengabdikan diri kita di pendidikan. Ini nikmat yang luar biasa, tidak semua orang punya kesempatan mengabdi di dunia pendidikan. Dan mengabdi di dunia pendidikan itu jariahnya, ilmunya itu menjadi jariah yang panjang sekali. Karena murid yang dididik nanti pasti berkeluarga, punya anak, punya cucu, mungkin juga jadi guru punya murid, jadi pejabat, kebijakannya juga tergantung ilmu yang pendidikan berikan. Jadi panjang sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, PKKM itu bagian dari manajemen pendidikan, bahwa pendidikan itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, PKKM adalah bagian dari evaluasi yang dilaksanakan, evaluasi tahunan dan 4 tahunan.
Evaluasi itu untuk apa? Tentu kita sudah paham bahwa evaluasi itu untuk perbaikan. Jadi dengan dievaluasi itu perbaikannya apa? Pak Hari mau pensiun kan masih 6 bulan. 6 bulan itu sudah dekat atau panjang? Kalau dihitung gajinya tinggal 6 lalu dihitung harinya panjang. Itu bisa merubah anak menjadi lebih baik atau juga tidak baik. 6 bulan itu masih kesempatannya panjang. Kita evaluasi dan harapannya husnul khotimah, pensiun meninggalkan kebaikan. Pada akhirnya juga nanti saya juga ikut Pak Heri pensiun juga. Belum pantas Pak Heri pensiun ini. Berpanjang. Ya, harus mengabdikan diri di dunia pendidikan formal maupun non formal, banyak ladang untuk kita berjuang. PKKM ini kalau Pak Lesus tadi mengatakan kalau saya lebih simpel, memang saya lebih simpel karena saya ingin pekerjaan administrasi itu jangan menyita banyak waktu kita. Sudah waktunya administrasi itu lewat. Jadi dalam kehidupan seperti sekarang ini, kita ini jangan terjebak dengan administrasi yang memakan waktu panjang dan pikiran yang berat. Administrasi itu cepat, tepat, ya kita harus mulai berpikir mutu. Karena persaingan ke depan ini tidak lagi formalitas-formalitas. Selamat tinggal formalitas, selamat datang mutu. Itu perkembangan dunia begitu. Sekarang misalnya, saya kasih contohnya misalnya, kalau dulu orang mau makan Kentucky itu dibikinkan warung yang istimewa, Kentucky Fried Chicken, warung yang bagus, pelayannya cantik-cantik. Tapi sekarang banyak orang yang sudah bisa bikin Kentucky, dijual di pinggir jalan, cukup dikasih gerobak kecil, kasih lampu, harganya lebih murah, rasanya ya sama saja. Orang sudah memilih di situ, tidak perlu ke Kentucky Fried Chicken. Matahari dibangun dengan kemegahannya, dengan pelayanan yang rapi, yang cantik, yang ganteng. Orang sekarang tidak lagi melihat tokonya, yang lihat barangnya. Online lebih murah, barangnya sama. Jadi sudah tidak lagi berpikir bungkus-bungkus formalitas, tetapi mutunya. Nah, ini yang kemudian saya berubah. Kita harus berubah, tidak lagi kita disibukkan dengan administrasi, tapi kita disibukkan dengan hal-hal terkait dengan mutu. Nah, madrasah itu kita ukur dengan cara yang mudah. Mutunya madrasah itu yang pertama adalah dapat diukur dari animo masyarakat. Semakin tinggi animo masyarakat untuk mendaftarkan di madrasah itu, berarti madrasahnya semakin maju. Karena masyarakat ini tidak ada yang bisiki. Masyarakat ini menilai betul-betul nyata. Sehingga itu penilaian yang paling mudah, semakin banyak yang daftar. Bukan siswanya, bukan, yang daftar. Kalau siswanya kan kalau kelasnya terbatas ya itu terus ya. Tapi yang daftar, semakin banyak yang daftar, ini indikator bahwa madrasah ini semakin maju. Kalau grafiknya terus pendaftarnya bahwa turun terus, ini indikator bahwa terjadi sesuatu. Nah, ini kita evaluasi supaya jangan sampai madrasah itu terus turun muridnya, apresiasi masyarakatnya turun. Ini mudah, itu tidak usah dokumen, bisa hanya menunjukkan pendaftaran siswa barunya selama panjenengan memimpin 4 tahun. Misalnya Bu Yuni ini kan sekarang baru pindah ke FTS,
Ya dinilai bukannya di MTS-nya 4 tahun sebelumnya gitu. Nanti kalau waktu di MIN itu ternyata muridnya tambah turun, SK yang MTS kita tarik lagi. Tidak berhasil. Jadi begitu mengukur satu adalah animo masyarakat ya. Apakah terjadi? Misalnya ada begini pendaftaran, madrasah ini online, dibuka 1 jam sudah penuh. Nah, ini artinya bahwa madrasah ini sangat laku, sangat diminati masyarakat. Dalam jangka 1 jam ini sudah penuh. Jadi tidak melihat lagi jumlah pendaftar baru karena dibatasi jam. Semakin sedikit jam membukanya, ini semakin maju. Ada yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Ini menunjukkan ini tidak maju. Ya. Jadi ukurnya itu gampang, animo masyarakat untuk mendapatkan siswa. Yang kedua, ini belum, makanya saya tekankan bahwa pendidikan itu kunci utamanya itu adalah SDM. Sering kita mendengarkan bahwa yang sangat terkenal itu 3M itu man, money, management. Ya ada SDM-nya, ada uangnya, ada manajemennya yang baik. Tapi ini faktor utamanya adalah manusianya. Nah, bagaimana kepala madrasah memiliki program pengembangan SDM secara terstruktur dan berkelanjutan? Ini masih jarang kita temukan di kepala madrasah punya program terstruktur dan berkelanjutan untuk pengembangan SDM. Biasanya kepala madrasah itu yang dipamerkan itu, saya sudah melakukan pembinaan SDM, ikut diklat ini, diklat ini, diklat ini, ikut pintar, ikut ya macam-macam lah. Sudah sekolah ini ya. Itu iya, itu juga boleh baik. Tetapi bukan itu maksudnya, bahwa kepala madrasah itu punya program untuk pengembangan gurunya itu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan siswanya. Terstruktur itu ya sudah dijadwalkan, materinya apa sudah diatur, dijadwalkan dan berkesinambungan terus menerus. Misalnya sambil contoh, misalnya tahun ini di MIN sudah diwajibkan mata pelajaran bahasa Inggris. Adakah program dari kepala MIN terkait dengan peningkatan SDM guru-guru di MIN tersebut terhadap penguasaan bahasa Inggrisnya? Berkelanjutan, otomatis dibikin setiap minggu guru dikursuskan atau gimana. Intinya ada pengembangan setiap bulan guru ditarget bisa ini misalnya. Ada program berkesinambungan, misalnya IT. Guru-guru setiap seminggu sekali diajari IT. IT yang harus dikuasai terkait dengan misalnya software ini. Jadi ada program berkesinambungan yang dilakukan oleh kepala madrasah. Begitu juga di pelajaran yang lain, misalnya ini gasing, ini kan kita wajibkan di MIN. Bagaimana guru-guru itu setiap minggu ada peningkatan kapasitas terkait dengan pengajaran matematika dengan gasing. Ya, terus. Begitu semuanya. Guru IPA misalnya, guru IPA, bagaimana mengajarkan IPA yang benar? Dan harus mendengarkan gimana belajar IPA yang benar. Kenapa anak-anak kita ini rendah daya pikirnya, inovasinya rendah? Ya karena gurunya Bapak Ibu, karena gurunya. Semua itu karena SDM kita. Ya saya ambil contoh misalnya, kenapa anak-anak kita tidak bisa menulis, tidak bisa berkarya menulis?
Ya karena gurunya. Karena gurunya itu, guru MI itu sering membuat kalimat yang justru itu menghambat perkembangan menulis anak. Guru itu selalu mengajarkan membuat kalimat itu SPOK. Padahal kalau menulis itu selalu SPOK tidak jadi. Iya, tidak jadi tulisan kalau SPOK terus. Iya, tidak jadi. Sulit. Jadi semakin ditertibkan itu semakin sulit. Dan gurunya yang ngajarkan tidak pernah nulis, masalahnya di situ. Iya, saya kan ngotot SPOK. Ini kan perlu peningkatan SDM. Undang penulis. Gimana menulis? Gurunya berkarya menulis. Sehingga nanti ke murid itu juga kan bisa. Jadi ada teori dalam menulis itu. Teori selektivitas dan teori kreativitas. Semakin selektif gurunya, semakin rendah kreativitasnya. Ini sudah dipakai oleh guru-guru. Karena dasarnya di MI, saya tekankan di MI dulu. Jadi anak-anak itu semakin dikoreksi, semakin diselektif, dikoreksi, itu semakin rendah kreativitasnya untuk menulis. Jadi kalau guru MI kalau ngajari menulis, jangan disalahkan, biarkan anak berkembang menulis. Nah ini kan gurunya harus kita tingkatkan pemahaman keahlian menulis. Punyakah kita pengembangan gurunya? Jadi hukumnya wajib Bapak Ibu mengembangkan SDM. Kenapa kalau di bank itu, di bank, ini contoh di bank. Kenapa di bank itu teller dan CS itu berganti-ganti? Itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan bank terkait ilmu-ilmu yang harus diamini. Di perusahaan-perusahaan itu setiap orang keluar, misalnya perhotelan, orang keluar dari hotel A, itu dia punya sertifikat kelayakan, kompetensi yang dia miliki. Nanti kalau pindah hotel, dia diterima di sisi itu sesuai dengan kelayakannya itu. Nanti kalau dia mau naik, dia harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, kita ini sudah disertifikasi menjadi guru profesional, tapi kita ini dikritik oleh masyarakat bahwa sertifikasi itu belum menunjukkan guru yang profesional. Jadi pengembangan SDM, gimana kepala-kepala itu bisa mampu mengembangkan SDM-nya di madrasah. Misalnya di aliyah misalnya, di aliyah di Pak Hari itu madrasahnya keterampilan. Nah, gimana peningkatan guru-gurunya terkait dengan keterampilannya? Jadi harus ada pengembangan SDM terkait dengan keterampilan guru. Dan tidak berhenti, namanya pengembangan itu tidak pernah berhenti karena tantangannya terus berkembang. Ini kan enggak, guru yang tidak bisa IT terus selamanya tidak bisa IT. Guru-guru bilang, ya saya sudah tua, yang muda-muda aja yang belajar, kan gitu. Ya tidak boleh, karena selama belum pensiun itu masih dinyatakan layak dan harus mengembangkan diri terus. Yang ketiga itu supaya kepala madrasah tunjukkan inovasinya itu apa di madrasah yang dia pimpin, yang penting pimpin. Ya seperti pamer ya, tapi ya tidak apa-apa, memang itu yang kita inginkan. Dulu saya belum jadi kepala seperti ini saya jadi kepala seperti ini. Jadi ada perbedaan yang jelas. Dulu ini saya masuk di sini ruang kelas ini bagus bersih, sekarang kotor.
Iya, ada perbedaan yang jelas. Iya, biasa. Yang kita harapkan kan semakin bagus, semakin indah, semakin lengkap sarana itu kan yang kita minta. Dan yang keempat, saya hanya 4 ini ya, makanya sederhana katanya Pak Kasih. Kalau Pak Kasih kemarin kan habis dinilai ya. Terus dipindah. Arif dinilai kecil. Ini mencegah kerusakan. Jadi kalau jadi kepala madrasah rusak nanti. Seperti saya ini kalau jadi guru terus rusak. Guru gitu dia. Pak dia ini, loh saya ini tidak akan jadi guru saya ini. Ya, terakhir indikator yang terakhir itu outputnya itu misalnya Pak Hari itu yang melanjutkan berapa persen, yang kerja berapa persen. Yang kerja itu dibekali apa itu supaya outputnya nanti jelas. Outputnya yang sekian kerja, tercatat kerja di sini. Nah itu melacak tracing study, melacak lulusan. Itu hebatnya di situ. Kalau administrasi itu ya bisa dibikin administrasi. Saya ini kan juga dulu kepala madrasah, juga pernah di perguruan tinggi. Kalau mau akreditasi itu numpuk dokumen. Iya, menangan dokumen. Ya, ya, namanya penilai kan datangnya kan hari itu saja. Kan tidak sampai detail teliti, gitu ya. Sehingga kita ini terjebak di Indonesia ini terjebak dengan administrasi. Dan ini yang kemudian hasil pendidikan beberapa tahun yang lalu. Yang jadi pejabat sekarang itu kan ya seusia saya dan sekitarnya di Jakarta sana. Itu dulu penataran P4 100 jam. Iya, demikian juga. Iya Pak. Iya 100 jam. Tapi waktu itu saya tuh masih sekolah, itu saya protes dalam batin saya. Karena menurut saya itu formalitas juga. Ini saya masih SMTA. Karena gini, ada salah satu guru itu, penata itu, saya tahu hidup di rumahnya saya tahu. Kalau natar kan bagus-bagus gitu. Jadi saya kok begini ya batin saya. Iya, jadi lebih ke formalitas. Seperti sekarang kita setiap jam 10 di kanwil di sini jam ya. Berdiri lagi Indonesia, Pancasila. Itu kan formalitas. Kan iya. Untuk nyatanya di Jakarta, yang korupsinya di Jakarta sana. Ya ini kita terjebak dengan formalitas. Ya kita sekarang harus ke mutu. Jadi kalau lulusan kalau itu sekolah kemana diukur, ya itu boleh. Tapi yang terpenting itu mengukur mutu itu adalah produknya itu bisa apa. Gitu. Bisa apa. Nah, saya sering katakan di kegiatan-kegiatan kepala madrasah itu, anak MIN itu ya diukur dari 4 hal yang utama: agama, kemudian bahasa, matematika, IT. Ini sudah 4 ini diukur. Nah, kebanyakan ya. Nanti paling juga sama nanti. Ini kan kita memang perlu terus berubah. Kebanyakan teman-teman itu cerita tentang di madrasah kita ada kegiatan tahfidz, duha, Al-Quran, itu bagus. Kegiatan drum band, kan ini bagus gitu. Tapi itu harus melangkah satu langkah lebih bagus lagi. Itu diukur. Jadi yang saya katakan di awal tadi, kita sudah harus mulai menentukan mutu. Misalnya, dengan punya program pembiasaan sholat duha. Nah, guru akidah mestinya bisa ngetes. Kalau tidak diwajibkan hari itu sholat duha, kira-kira ada nggak anak yang sholat duha? Ini kan
pembiasaannya berhasil kalau misalnya dia tetap sholat duha gitu. Jadi diukur, misalnya Al-Quran diukur. Ada sebagian madrasah begini. Dulu juga di madrasah juga sama gitu. Jadi ada satu yang membaca Al-Quran di kantor, seluruh kelas di speaker, nah yang lain mendengarkan. Itu baik, tapi itu tidak menjadikan anak itu terampil membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah keterampilan. Maka yang benar itu ya siswanya baca sendiri-sendiri. Karena melatih keterampilan, ya harus praktek. Nah, diukur ketika masuk MTS ini yang bisa baca Al-Quran dengan baik sekian, kemudian lulusannya keluar yang bisa baca Al-Quran sekian. Nah, diukur, ada ukuran yang nyata. Ini mutu, jadi kita mutu itu segala kebijakannya sudah berbasis data, tidak klaim. Nah, ini klaim-klaim ini bagus juga. Berikutnya dibenahi. Dulu masanya saya kepala MTS, ada juga klaim-klaim yang saat itu mempengaruhi banyak masyarakat. Jadi ada namanya kontrak prestasi. Masalah saya ikut Pak Edi. Kontrak prestasi bayar 200 juta. Nanti kalau tidak juara internasional, uangnya dikembalikan, dijamin juara internasional. Nah, saya yang tidak ikut kontrak prestasi, tetangga saya ikut kontrak prestasi. Setelah lomba di luar negeri menang. Jadi ditulis di madrasahnya juara internasional gitu. Ya saya dengan Pak Bahtiar ini sama-sama kepala MTS juga. Saya dengan Pak Bahtiar gini, itu kok bisa juara internasional, gimana ceritanya? Wong di kabupaten tidak pernah menang itu. Kita mikir akhirnya, paling di sana itu pokoknya di luar negeri, di sana carikan murid, akan lomba di sana menang, paling gitu paling. Ayo, nanti KSM kita kalahkan. Saya dengan Pak Bahtiar udah gitu, ayo kita kalahkan. Nah ternyata yang juara internasional itu tidak diikutkan. Gue sama Pak Bahtiar, kenapa tidak diikutkan? Takut kalah ya? Ya kan. Klaim itu pada saatnya penting, tapi juga harus hati-hati. Kalau mutu tidak bisa dibohongi, mutu ya jelas kalau mutu itu. Jadi kita misalnya madrasah tahfidz, ya harus jelas dong, jangan klaim dong, harus jelas. Dari sekian anak yang ikut tahfidz, sekian hafal surat, sekian surat, jelas indikatornya. Ya kalau awal-awal juga apa-apa. Klaim juga ada awal-awal, tapi harus menuju kepada struktur. Ini mengukur siswa. Mutu itu ujungnya adalah siswa. Jadi kalau mengukur madrasah, ujungnya adalah siswa. Jadi dalam ISO 9001 itu nomor 1 apa? Customer. Ya, nomor 1 customer. Sekarang ZI itu arahnya ke sana. ZI itu arahnya layanan prima. Layanan prima itu siapa? Customer, pelanggan, konsumen. Dan sekarang itu misalnya bisnis. Bisnis itu sekarang itu customer dimanjakan. Tidak usah pergi kemana-mana, cukup dari rumah. Nanti kalau barangnya tidak cocok bisa dikembalikan. Kalau dulu kan enggak, dulu kan ditulis sih barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kan gitu kan, di kwitansinya itu. Sekarang tidak, karena customer itu nomor 1. Kalau perlu begini madrasahnya, putra putri bapak yang dimasukkan madrasah ini
tidak bisa baca Al-Quran dapat dikembalikan. Ada jaminan gitu, ada jaminan bahwa ya outputnya jelas. Ya. Nah, kenapa kemudian masyarakat itu sekarang banyak memasukkan ke pesantren? Ya karena dari pesantren itu indikatornya mudah diukur. Yang kita kebanyakan mata pelajaran tidak jelas. Iya. Nah, di pesantren itu agak nakal di pesantren. Misalnya pesantren yang tahfidz, itu sekolahnya itu tidak serius, tahfidznya yang serius. Iya. Begitu. Nanti begitu juga yang di situ kelebihannya misalnya bilingual, pelajaran yang lain kurang, tapi bilingualnya dikuatkan. Ya memang nggak bisa kalau semua pinter. MTS itu berapa mapel itu? Minimal 15 minimal. Belum tambahannya, minimal 15. Kan tidak mungkin tuh 15 mata pelajaran pinter semua, tidak mungkin. Mana yang menjadi titik prioritasnya di mana? Ya. Apalagi kalau sudah aliyah, sudah mau kemana ini harus jelas. Kalau sananya masih dasar-dasar yang harus dikuatkan. Nah, seperti itu. Jadi sudah waktunya kita jangan bicara formalitas yang tidak jelas mutunya. Ini juga nanti kembali ke guru-guru Bapak Ibu. Guru-guru jangan terlalu kaku dalam proses pembelajaran, karena apa yang diinginkan dicapai itu seharusnya bisa dicapai. Anak-anak mulai pagi sampai jam 2 atau sampai jam 3 di madrasah, itu waktu yang sangat panjang. Hanya kita sibuk karena tadi itu dipatok dengan mapel, ganti mapel. Nanti evaluasinya itu tidak begitu. Ini Bapak Ibu pengawas, nanti evaluasinya itu bukan masalah ketuntasan materi, tapi ketuntasan kompetensi. Jadi yang diukur kompetensi. Kalau misalnya guru bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris, ya apa yang diajarkan dicek bisa enggak. Ya gitu, sudah seharusnya ke kompetensi. Apalagi gurunya, guru MTS, Pak Mahmudi, guru MTS ngajar bahasa Inggris, kok tidak bisa bahasa Inggris gurunya? Wajib hukumnya dikursuskan, baik dia sendiri maupun mungkin disubsidi oleh madrasah. Wajib hukumnya gimana? Tujuannya anaknya bisa, gurunya sendiri tidak bisa. Wajib. Sekarang tidak waktunya bicara guru tidak mampu pelajarannya, tidak waktunya guru tidak rajin, tidak waktunya itu. Iya. Kalau ada seperti itu, gurunya harus disadarkan pengen tetap jadi guru atau mau jadi tenaga administrasi. Karena kita ini bertanggung jawab atas mutu anak didik kita. Orang tuanya sudah mempercayakan ke kita. Kalau misalnya lulus MTS tidak bisa mengaji, ini dipertanyakan, ini kepala madrasahnya dan guru Al-Quran hadisnya dipertanyakan. Mau tujuannya masuk madrasah nomor 1 itu agama. Kok sampai tidak bisa ngaji, ini gimana? Guru Al-Quran hadis itu nomor 1 anaknya bisa baca Al-Quran, tidak ada lain, nomor 1 itu. Kalau ngajar di kelas itu nomor 2. Pak, kalau gitu di kelas digunakan untuk ngaji, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Oh, itu tujuan masyarakat itu nomor 1. Fikih, anaknya nggak bisa sholat sampai MTS. Ini guru fikihnya kemana? Guru online. Nah, iya. Jadi mutu tidak mutu. Oke, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Madrasah ini sudah hebat,
madrasah ini dapat bersaing dengan bagus. Pertumbuhan mahasiswa, pertumbuhan madrasah luar biasa, mampu bersaing, tapi bukan berarti terus diam. Saya mengajak panjenengan berubah supaya ya lebih cepat, lebih pantas. Karena tantangan ke depan tidak sama dengan sekarang. Oke. Misalnya anak lulus MI sekarang, umur berapa Pak lulus MI sekarang? 12. Kalau tahun 45, sekarang tahun 25 kurang berapa? 20 tahun. Umur 12 tambah 20 tahun umur berapa? 32. Pak lulus MI sekarang, nanti tahun 45 dia umur 32. Yang kerja itu lulus MI sekarang nanti akan bekerja umur 32. Jadi yang akan bilang Indonesia emas itu lulusan MI sekarang. Aku lulusan sekarang nggak bisa bahasa Inggris, emas dari mana? Oh nanti itu persaingan itu antar internasional. Iya, gitu loh. Ya, tantangan ke depan yang kita baca harus disiapkan orang-orang yang siap bersaing antar negara. Oke, terima kasih menonton segala kekurangan. Nanti presentasi yang dipandu Bu Arin, tapi saya globalnya kepala madrasah maksimal 15 menit. Nanti komentarnya belakangan. Jika waktu wakil tambah susah Pak Rahman nanti. Ya, kan 4 itu sebetulnya tidak sampai 15 menit gitu. Seret, dia balik batal 5 menit selesai. Iya. Kan sudah bisa dilihat. Muridnya tambah banyak ya, berarti ya bagus. Gampang. Oke, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.